17402-099, Fakultas Bahasa dan Seni, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan membahas mengenai hasil dari karya ilmiah saya dengan judul Kemampuan Memahami Teks Deskripsi Siswa Kelas 7 SMP Negeri 1 Tondano. Adapun ketertarikan saya dengan judul ini karena setelah sharing dengan beberapa guru bahasa Indonesia di sekolah menengah pertama, masih banyak siswa yang tergolong kurang mampu dalam memahami teks deskripsi. Yang dimaksud dengan teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan benda atau peristiwa dengan cara memerincikan atau mengidentifikasi bagian-bagiannya berikut karakteristiknya dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah merasakan, mencium, melihat, dan mendengarkannya. Menurut Mulyadi 2015, deskripsi ialah bentuk wacana yang berusaha menjanjikan suatu objek atau suatu hal sedemikian rupa sehingga objek itu seolah-olah berada di depan mata pembaca. Seakan-akan para pembaca melihat sendiri objek itu, dapat mengerti dan membayangkan apa yang sedang dibacanya. Sedangkan menurut Kosasih 2012, teks deskripsi ialah jenis teks yang menggambarkan suatu hal, baik benda, peristiwa, keadaan, ataupun manusia. Melalui teks itu, pembaca seolah-olah menyaksikan atau merasakan hal yang diceritakan. Penelitian ini difokuskan pada kemampuan memahami informasi teks deskripsi dengan menggunakan pendekatan ekspositoris. Pendekatan ekspositoris untuk membantu memperjelas apa yang dideskripsikan, dilakukan dengan cara mengurai, mengupas, dan menerangkan apa yang dideskripsikan. Pendekatan ekspositoris dalam deskripsi adalah karangan deskripsi yang menggunakan unsur eksposisi. Maksudnya adalah untuk memperjelas peristiwa yang sedang terjadi lewat pandangan visual pembaca yang tersusun secara sistematis dengan tujuan menerangkan dan memberitahukan tentang suatu objek dalam karangan eksposisi. Perumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana kemampuan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tondano dalam memahami informasi teks deskripsi menggunakan pendekatan ekspositoris. Yang kedua, faktor apa saja yang terkait dengan kemampuan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tondano dalam memahami informasi teks deskripsi menggunakan pendekatan ekspositoris. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sulistyo 2006, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mencari deskripsi yang dapat dicampur oleh semua aktivitas, objek, proses, dan manusia. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tondano yang berjumlah 20 orang. Untuk memperoleh data tentang kemampuan teks deskripsi, peneliti memberikan pertanyaan teks deskripsi yang berjudul Pantai Kuta Bali. Kemudian siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan A. Gambaran umum objek yang dideskripsikan, B. Kalimat rincian untuk mengkonkretkan, dan C. Kata khusus untuk mengkonkretkan. Bertolak dari hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tondano tergolong kurang mampu dalam memahami teks deskripsi, baik itu dalam aspek gambaran umum objek yang dideskripsikan, kalimat rincian untuk mengkonkretkan, maupun kata khusus untuk mengkonkretkan. Pada aspek gambaran umum objek yang dideskripsikan, nilai rata-rata kelas adalah 68% atau tergolong kurang mampu. Pada aspek kalimat rincian untuk mengkonkretkan adalah 73,5%, tergolong kurang mampu. Dan pada aspek kata khusus untuk mengkonkretkan adalah 63%, tergolong kurang mampu. Dari keseluruhan penilaian,
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kemampuan memahami teks deskripsi Pantai Kuta Bali, siswa tergolong kurang mampu karena nilai rata-rata kelas adalah kurang dari 70%. Peran guru bahasa Indonesia sangat dibutuhkan dalam rangka pembelajaran memahami teks deskripsi. Guru berperan penting sebagai solusi untuk meminimalisir kekurangmampuan siswa dalam memahami teks deskripsi. Hal ini bisa dilihat dalam penelitian di mana siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tondano tergolong kurang mampu dalam memahami teks deskripsi. Adapun hal yang harus dilakukan guru di sini ada dua hal. Yang pertama, melakukan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi ini, guru harus memperhatikan dengan benar. Metode pembelajaran akan diberikan untuk mengukur kemampuan siswa. Yang kedua, guru melakukan remedial untuk mengukur kemampuan siswa atau untuk mengukur pencapaian siswa setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Setelah melalui dua solusi ini, apabila masih ditemukan siswa yang kurang mampu dalam memahami teks deskripsi, maka guru perlu melakukan pendekatan secara eksternal maupun secara internal. Melihat apa hal yang membuat siswa kurang mampu dalam memahami teks deskripsi, kemudian guru memberikan media atau metode pembelajaran yang lebih menarik. Jadi menurut saya, penelitian mengenai kemampuan dalam memahami teks deskripsi perlu ditingkatkan, karena selain melatih siswa dalam menggambarkan, memerincikan, atau mengidentifikasi suatu objek, kemampuan memahami teks deskripsi juga melatih daya pikir siswa.